Ya, kembali lagi bersama saya di channel IPS, Ilmu Penting dan Seru. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai pelajaran IPS masih di kelas 7, masih di bab 1. Hari ini kita akan belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Ini videonya. Oke, kita akan membahas mengenai jadi gini, pada awalnya dan flora yang ini hanya terdiri dari satu benua saja. Nah, benua ini namanya Pangea. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi dunia ini awalnya hanya satu satu pulau saja, satu benua saja, namanya benua Pangea. Oke, jadi ini benua Pangea 245 juta tahun yang lalu. Semuanya ada dalam satu kepulauan besar, gitu ya. Jadi inilah wujud dunia 245 juta tahun yang lalu. Nah, ada fakta menarik di sini. Jadi ternyata daratan yang ada di bumi itu, mereka itu bergerak. Iya, bergerak. Ya, walaupun pergerakannya sangat lambat ya, sekitar 1-2 cm per tahun saja, tapi kenyataannya adalah daratan yang kita tempati itu bergerak. Nah, hal ini membuat muncul pergerakan lempeng bumi, sehingga benua yang tadinya cuma satu, itu pecah menjadi beberapa benua. Seperti ini. Jadi yang tadi besar tadi benua Pangea, mereka mulai memisahkan diri karena ada pergerakan lempeng bumi. Jadi mulailah terbentuk benua-benua baru sehingga kita kenal dengan benua-benua yang ada sekarang. Ya, ini adalah proses perpecahannya yang tadinya Pangea satu, lalu mulai terpecah di sini di zaman Triasik. Lalu di zaman Jurasik mereka sudah mulai terpecah lebih banyak. Lalu di zaman Kretaseus mereka terpecah. Nah, akhirnya ini yang ada di dalam dunia sekarang. Jadi proses pergerakannya itu butuh waktu yang sangat lama, sampai jutaan tahun. Nah, Indonesia ini juga mengalami yang namanya pergerakan lempeng. Bahkan kenyataannya Indonesia itu terbentuk dari dua lempeng bumi yang akhirnya berubah menjadi kepulauan Indonesia. Jadi ada dua lempeng saling mendekat lalu terbentuklah Indonesia. Nah, Indonesia ini terbentuk dari dua lempeng bumi yang namanya pertama adalah paparan Sunda dan paparan Sahul. Kita akan lihat seperti apa. Oke, lempeng di Indonesia. Paparan Sahul itu adalah bagian dari lempeng benua Australia Papua. Disebut juga sebagai Sahul, yang terletak di utara Australia dan bagian selatan Papua. Lalu yang kedua adalah paparan Sunda. Paparan Sunda itu dataran luas yang saat zaman es berakhir itu sekarang dikenal dengan Semenanjung Malaysia, Laut Cina Selatan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan perairan yang ada di antaranya. Jadi tadinya paparan Sunda ini adalah sebuah daratan yang luas, tapi setelah zaman es selesai, es mencair, es di kutub utara dan selatan mencair, sehingga laut menjadi naik permukaannya dan menenggelamkan daratan yang ada di paparan Sunda ini. Nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa. Oke, baiklah. Ini adalah paparan Sunda. Jadi sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, ini bentuknya Indonesia ini terbentuk dari dua kepulauan ini ya. Jadi yang pertama, ini namanya paparan Sunda. Ini satu daratan ke atas. Lalu yang kedua, paparan Sahul. Ini. Jadi ini juga satu daratan awalnya, tapi terpecah dan juga karena ada tadi ya, ada pencairan es sehingga daratan-daratan rendah ini jadi terkubur oleh lautan, terendam oleh lautan. Jadi kita sekarang hanya lihat lautan saja. Dan ini ada bagian tengah. Bagian tengah ini memang sudah ada kepulauan yang sudah
pecah dan dia ada di tengah-tengah gitu. Nah, ini sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, zaman sekarang setelah ada zaman es, paparan Sunda dan paparan Sahul ini sudah hampir tidak terlihat lagi karena memang sudah terendam di dalam laut. Jadi seperti inilah Indonesia sekarang. Kalau dilihat dari citra satelit dari rongsen bumi, jadi bumi itu ternyata bisa di rongsen juga. Kira-kira seperti ini bentuk Indonesia. Jadi dulu daerah sini adalah sebuah daratan, tapi setelah es mencair dia menjadi lautan. Jadi ini masih terlihat ya, ini bekas daratan rendah pastinya yang ada yang namanya paparan Sunda di sini. Ini dulu satu kepulauan. Nah, ini satu daratan. Lalu ada juga yang di sini nih namanya paparan Sahul. Ini dulu sebuah daratan. Ini masih terlihat ya daratannya. Lalu satu lagi yang di bagian tengah ini bergabung dengan Filipina dan ke Jepang. Nah, ini daerah sini ini namanya daratan peralihan atau daratan tengah. Kita lanjutkan. Nah, apa dampaknya? Dampak dari pembentukan dua lempeng ini mengakibatkan munculnya 3 jenis hewan di Indonesia. Nah, batas-batas wilayah fauna ini dibatasi oleh garis, namanya garis Wallace dan garis Weber. Wallace dan Weber ini sebetulnya adalah nama peneliti hewan-hewan Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 3 zona atau 3 wilayah hewan di Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini dia, ini garis Wallace, ini garis Weber. Jadi dua garis ini memisahkan zona dari hewan-hewan di Indonesia. Jadi hewan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona atau 3 jenis. Pertama adalah hewan Asiatik atau Indonesia bagian barat. Itu biasanya hewan-hewan ini berasal dari sini, ya, wilayah ini. Nah, lalu juga ada hewan peralihan atau Indonesia bagian tengah itu di sini. Ini biasanya hewannya beda. Jadi hewan Asiatik dan hewan bagian tengah ini ada perbedaan. Lalu ada juga hewan di bagian Indonesia Timur atau hewan dengan tipe Australis di sini ya. Jadi ini tadi dataran Sunda, ini dataran Sahul, ini yang bagian tengah. Mereka memiliki jenis flora dan faunanya masing-masing. Ya, persebaran flora pun sama. Flora itu berarti tumbuhan. Karena Indonesia ini tanahnya subur, menyebabkan berbagai jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik di wilayah Indonesia. Di antaranya memiliki ciri khas tersendiri, sesuai dengan daerahnya yang terbagi menjadi flora Indonesia bagian barat, flora Indonesia tengah, dan flora Indonesia timur. Tapi kita hari ini akan membahas lebih banyak mengenai fauna atau binatangnya, karena kalau binatang itu bisa lebih mudah dilihat. Oke, ini adalah pembagiannya buat wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Indonesia Timur. Nanti kita akan lihat seperti apa gambar dari binatang-binatang yang berasal dari bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Timur. Nah, ini kira-kira seperti ini pembagiannya. Ini adalah hewan-hewan atau disebut fauna asiatis. Mereka ini adalah hewan-hewan yang berasal atau banyak hidup di Indonesia bagian barat. Ini ada monyet, ada harimau, gajah, dan sebagainya. Nah, ini di daerah tengah peralihan itu mereka memiliki hewan khasnya sendiri. Nanti kita akan lihat seperti apa hewan di bagian Indonesia Tengah. Nah, bagian Indonesia Timur juga sama. Mereka juga punya hewan-hewan spesial sendiri yang biasanya tidak banyak ditemui di Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian tengah. Oke, jadi setiap zona itu memiliki tipe atau ciri-ciri tertentu. Contohnya di zona bagian barat atau Asiatik, kebanyakan hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat itu berupa mamalia dan hewan-hewan primata. Hewan primata itu seperti monyet, orangutan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga hewan-hewan unggas atau hewan burung-burungan yang menggunakan atau warna bulunya itu cuma satu warna saja ya. Kita lanjutkan untuk bagian tengah, bagian peralihan. Ini biasanya memiliki ciri-ciri kebanyakan adalah hewan reptil. Dan ciri lainnya adalah hewannya unik. Ini nggak bisa kita temui di hewan
di bagian Indonesia Barat maupun bagian Indonesia Timur, karena memang hewannya unik sekali. Nanti kita akan lihat seperti apa. Next, fauna australis ini biasanya kalau dia bentuknya unggas atau burung-burungan itu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu biasanya bulunya warna-warni. Jadi bedanya dengan fauna di bagian barat, hewan-hewan di bagian timur ini atau australis ini mereka lebih warna-warni bulunya. Nah, untuk mamalia pun ada perbedaan. Kalau di bagian barat itu mamalianya besar, tapi kalau di bagian timur dia mamalianya memiliki kantong. Mamalia berkantong seperti yang ada di Australia, makanya disebutnya fauna australis. Kita akan lihat gambarnya seperti apa. Oke, ini adalah contoh-contoh hewan Asiatik atau Indonesia bagian barat. Yang paling terkenal ini adalah gajah. Ya, gajah ini banyak juga ditemukan di benua Asia, ada di India, ada di China juga, ada di Afrika juga sebetulnya. Cuman ada perbedaan antara gajah di Asia dengan gajah di Afrika. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Oke, yang pertama perbedaannya adalah gadingnya. Kalau gajah di Afrika, gadingnya lebih besar dan panjang. Lalu yang kedua adalah telinganya. Kalau hewan gajah Asia, telinganya lebih kecil daripada hewan gajah di Afrika. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah harimau. Ini adalah harimau Sumatera, hewan khas dari Indonesia bagian barat. Harimau sebetulnya juga banyak ditemukan di negara-negara Asia lainnya, seperti di Thailand, di China juga ada, di Jepang juga ada. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah jenis monyet orang utan juga ya. Jadi ini adalah hewan khas dari Kalimantan. Ini merupakan juga hewan khas Indonesia bagian barat. Ini dia, ini adalah hewan yang sangat dilindungi, namanya badak. Ya, hewan badak ini adalah hewan khas dari Indonesia. Loh, memangnya di luar negeri nggak ada? Ada. Badak itu juga ada di wilayah Afrika. Jadi ada jenisnya badak Afrika. Nah, kalau yang kita lihat ini adalah badak jenis Asia atau yang banyak tinggal di Indonesia bagian barat. Oke, ini adalah banteng. Jadi jangan kita berpikir hanya Amerika saja yang punya banteng. Di wilayah Indonesia ini juga ada hewan khas Indonesia yang punya banteng. Ini adalah banteng Jawa. Jadi kalau kita lihat ini sudah hampir punah, makanya kita jarang temui ya. Tapi ini adalah hewan khas Indonesia bagian barat. Menarik ya. Baiklah, kita akan lebih menarik lagi. Ini adalah hewan di bagian Indonesia Tengah atau disebut hewan peralihan. Kita lihat kenapa menarik, karena memang bentuk dari hewan-hewannya itu unik sekali. Kita lihat yang pertama adalah anoa. Anoa kalau kita lihat sepintas ini mirip seperti kambing, cuman yang membedakan adalah dia punya tanduk seperti seperti rusa ya. Jadi ini namanya hewan anoa. Sangat unik, di negara lain rasanya tidak ada. Hewan ini hanya ada di Indonesia saja dan hanya ada di Indonesia bagian tengah atau disebutnya hewan peralihan. Kita lihat yang lebih unik lagi. Ini namanya babi rusa. Babi rusa itu kalau kita lihat sepintas seperti babi, tapi dia memiliki gading, memiliki taring yang sangat panjang dan melengkung. Jadi ini memang unik ya kalau kita lihat ya. Ini juga sama, di negara lain ini tidak ada. Ini hanya ada di Indonesia saja. Ini namanya babi rusa. Menarik sekali ya hewan di bagian Indonesia Tengah ini. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah komodo. Komodo ini juga hewan khas Indonesia yang banyak yang menyamakan ini sama kayak biawak yang ada di Amerika Latin. Tapi kalau kita teliti itu sebetulnya beda. Jadi perbedaannya apa? Nah, saya tidak akan jelaskan lebih panjang karena itu akan butuh waktu. Cuman yang jelas ini adalah hewan komodo, ini adalah hewan khas Indonesia dan hanya ada di bagian Indonesia bagian tengah saja. Kalau mau lihat hewan ini adanya di Pulau Komodo. Menarik ya. Lanjutkan sekarang ke hewan australis atau hewan Indonesia bagian timur. Apa saja yang menarik? Yang pertama adalah cendrawasih. Ini adalah burung cendrawasih. Kalau kita lihat, burung ini memiliki banyak sekali warna. Karena ini adalah khas hewan australis atau hewan Indonesia bagian timur itu warna-warni bulunya. Jadi ini menarik sekali. Ini adalah burung cendrawasih. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kuskus. Kuskus ini kalau kita lihat mirip seperti koala. Ya, mirip seperti koala di Australia, cuman dia lebih kecil badannya.
dan dia banyak tinggalnya memang asalnya dari Indonesia bagian timur. Kita lanjutkan. Ini namanya kasuari. Mungkin kalau kita lihat kasuari ini mirip sekali dengan kalkun kalau di Eropa. Tapi ya inilah kasuari, ini hewan yang sangat besar. Tingginya itu bisa sekitar 2 meter dan besar sekali. Kasuari ini juga termasuk hewan yang dilindungi dan hanya ada di Indonesia bagian timur saja. Oke, yang keempat ini namanya wallaby. Wallaby ini mirip seperti kanguru di Australia, cuma dia badannya lebih kecil. Dan ini dia hidup di bagian Indonesia Timur. Ini dia wallaby. Ya, menarik sekali ya, itu tadi mengenai hewan-hewan yang ada di Indonesia. Jadi, kalau kita mungkin berpikir Indonesia ya hewannya itu saja, ternyata tidak. Ada banyak sekali hewan khas Indonesia. Kita sebagai generasi muda punya kewajiban, yaitu melestarikan hewan-hewan khas Indonesia ini. Karena hewan-hewan yang kamu lihat tadi, sekarang mereka sudah hampir punah. Karena mereka diburu oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai generasi muda wajib melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih atas partisipasinya dan bye. Ya, oke. Gimana videonya? Menarik ya? Jadi kita sudah belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikan fauna langka yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa belajar IPS, ilmu penting dan seru. Karena belajar IPS penting dan belajar IPS itu pasti seru. Kita ketemu di video-video lainnya. Kalau kalian tertarik bisa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Bye.